Ini kan sebuah tanda saja toh bahwa kita sudah terikat. Nah, kalau itu sudah terikat ini ya jangan berusaha untuk mencari sesuatu hal yang di luar ikatan. Kan tidak halal, kemudian menimbulkan berbagai hal yang itu nanti bisa malah berakibat fatal gitu ya. Mukulnya kan sebagian besar kan dilakukan cowok. Tapi ada juga cewek yang ada ya. Ada cewek mosok sih? Ada. Yang laki-laki dipukuli? Ada. Mosok gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria, Saya Muhammad Septian. Dan saya Deni Rahmati. Hari ini kembali hadir dalam Majelis Ikhwan Idaman bersamai teman-teman muda di malam Ahadnya. Semoga segera akad. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang belum ketemu calon mertua, semoga diberikan kekuatan untuk nekat. Nekat ketemu maksudnya. Jangan nekat ngawur-ngawur kamu ya. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya kita akan ada narasumber spesial sebenarnya. Tapi ya itu apa ini? Ini. Akhirnya kita akan membahas beberapa hal yang akhir-akhir ini viral gitu ya. Ya, akhir-akhir ini memenuhi media sosial kita ya. Termasuk orang ketiga. Kan orang ada kan? Oh, 1, 2, 3. Ya, oke. Gitu kan. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita ada narasumber gitu ya. Bukan narasumber ya, ada guest star atau bintang tamu gitu untuk kita ulik-ulik juga yang jomblo juga. Tilikitik. Oh, bukan. Jomblo juga sebenarnya posisinya di sana karena kita versus lagi harusnya. Tapi karena nggak ada jadi dia sendirian. Maka dari itu kita bahas hal-hal yang lagi viral aja karena Majelis Ikhwan Idaman kan biasanya bahas tentang pernikahan, pranikah, pasca nikah gitu ya. Jadi apalagi hal yang lagi viral hari ini atau yang lagi sering diomongin juga tentang masalah rumah tangga, perkara rumah tangga. Ada isu perselingtit, ada isu KDRT, dan ada juga isu-isu yang terbaru gitu ya, yang katanya Dani mau nikah, titit, dan lain sebagainya. Nah, gitu apakah dengan hal-hal yang seperti itu, gambaran-gambaran rumah tangga yang seperti itu yang diekspos besar-besaran oleh media ya, entah itu media resmi ataupun media-media sosial, akun-akun yang ngepost seperti itu ya, disiarkan itu, langsung. Gitu enggak. Dulu kan pas pernikahannya kan disiarkan langsung. Enggak, pas perkara ini gitu loh, iya, di blow up kan. Hampir setiap kita scroll media sosial, kamu kan main Instagram juga ya, pasti ketemu muncul itu. Bahkan di tagar hashtagnya Twitter itu muncul juga. Trending, ya. Kejora gitu ya? Bukan. Bukan. Ya ada KD itu. Ya. Oke, jadi ya beberapa public figure atau artis kita akan bahas di sini. Kita bukan mengomentari, kita bukan gosip ya berarti. Bukan gosip, tapi kita mengambil ibroh. Masya Apa Allah. ibroh? Mengambil ibroh dari ini yang sudah menikah sudah pakai cincin. Ya, ini bukan cincin ini kata. Itu Raga nggak pakai. Ini kan cincin. Ake ini. Iya kan cincin ake namanya. Ya. Saya lebih ini ya, prefer jam. Oh, saya juga. Kita juga pakai jam. Ayo. Kamu berarti belum. Mau pakai cincin nggak nanti di pernikahan? Ya, insya Allah. Karena kan beda-beda. Ada yang suka pakai cincin, ada yang tukar cincin. Saya nggak ada dulu cincin. Raga memang nggak pakai dulu. Nggak ada. Kalung atau perhiasan atau? Ngapain kalungan? Nggak harus perhiasan berarti. Enggak. Jadi saya dulu kalau pas nikah kan biasanya ada tukar cincin. Enggak, saya cuma beli cincin tuh satu set sama kalung itu buat istri aja, enggak sepasang. Disimpan istri. Iya, jadi dipasangkan ke istri terus aja. Terus suami istri sebagai ikatan suaminya apa? Biasanya kan ada tanda cintanya gitu. Ya sudah, dari dalam hati. Dalam hati saja berarti ya. Kalau Septian kan ada. Kalau ini cincin bukan cincin ini. Tangannya yang besar kayak batu ake. Biasanya kan pakai ake ya. Iya. Cincin terkadang ada yang dua. Ketika lamaran iya, ketika nikah iya. Nah ini saya jadikan satu. Ya cincin pas lamaran. Hemat ya soalnya ya. Iya biar nggak boros. Yang penting kan tanda
Ini kan sebuah tanda saja toh bahwa kita sudah terikat. Nah, kalau itu sudah terikat ini ya jangan berusaha untuk mencari sesuatu hal yang di luar ikatan. Kan tidak halal, kemudian menimbulkan berbagai hal yang itu nanti bisa malah berakibat fatal gitu ya. Karena efeknya ini yang kasihan, terutama kalau ini kan efek ke anak, kalau memang sudah punya anak, efek ke istri, efek ke masa depan, efek ke berat badan gitu. Hubungannya? Lah kan mikir kan akhirnya. Mikir akhirnya kan kurus dan lain sebagainya. Iya kalau tambah kurus biasanya orang stres tambah gemuk ya. Gendut gitu ya? Ada. Berarti Afi ini Enggak mesti. Biasa nyami. Gitu ya. Macam-macam orang beda-beda. Mengantisipasi atau menghandle stresnya itu ada yang tambah kurus, ada yang tambah gemuk. Kayak gimana kalau pas stres handle-nya? Aku stres. Gimana handle-nya? Main itu nyemek anak. Anak mau bos Smackdown. Ya itu buat mainan, bukan buat mainan. Anak itu mainan. Bukan ya kayak kerasan itu loh ya. Bukan kerasan tapi ya? Enggak, kalau kerasan ya cuma banting-banting aja. Smackdown di kasur maksudnya. Di kasur. Itu anak. Iya. Bukan. Beda lagi. Kalau saya gimana? Apa? Ketika stres. Loh kok aku sebut aku? Ya enggak apa-apa. Kamu gimana kamu? Apa caranya menghilangkan kestresan kan ada pasti. Kalau anakku kan soalnya dua itu cowok semua, jadi bisa kan diajak gulat gitu. Kalau kamu cewek kan anakmu. Antara stres gimana? Ajak keluar jajan kuliner Satu keluarga. atau jalan-jalan. Enggak tambah stres dah. Kan jajan kan uangmu tambah habis ayo. Enggak. Uang itu kan datangnya dari Allah. Nah, kita sudah membahagiakan anak dan istri, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, gitu motivasinya. Jadi, yo tempel. Istrinya Septian ya wajib nontonnya. Kalau Septian kelihatan mencurang kok stres, langsung ajak jalan-jalan. Kalau diajak jalan-jalan nggak mau, videokan dan viralkan. Nih suami saya marah-marah, saya ajak jalan-jalan nggak mau. Iya. Ajak jalan-jalan. Seneng. Saya kan suka naik gunung sebelumnya memang. Suka naik. Sekarang juga masih. Nggak ada kesempatan sih kalau yang. Bukan, masih. Bahkan kalau setiap pekan itu biasanya kan saya ke gunung. Gunung Anyar kan? Iya, rumah mertua. Iya. Boleh. Baik. Oke. Ngapain kita ini? Ngapain ini ya? Enaknya kita mungkin sambil makan gitu ya. Bisa nggak pesen? Pesen yang tiba-tiba mungkin celing gitu. Ada. Celing gitu. Langsung gini lu bisa. Warung. Iya. Oke, jadi kita akan bahas beberapa berita di artikel gitu ya. Iya. Jadi biar ada perubahan gitulah ya. Kita manfaatkan Smart TV. Ya. LED. Daripada cuma tampilan-tampilan gini aja kita manfaatkan. Coba ya. Oke. Tak scroll nih. Belum. Ya, coba disantai dulu. Atau ini mau digini-gini kan? Enggak. Ini bisa di-scroll Gini. Iya. Tiba-tiba celing gitu kan. Biasa. Afi nanti bisa. Coba gimana koreknya ini? Coba ya. 1 belum korek. 2 Tara. Coba kita scroll dulu ya. Oke, coba Dani scroll ke bawah ya, lihat yang bawah-bawah. Yuk. Oke. Ada apa itu, Dan? Panjang. Jadi saya scroll ke atas dulu. Oke, kita lihat bagian atasnya. Nah, kita kan lagi search kata kunci KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam hal rumah tangga itu nggak bisa luput dari yang namanya permasalahan, bukan kekerasan. Kamu jangan bukan. Dalam rumah tangga itu pasti ada permasalahan, betul? Benar. Betul. Kamu nikah berapa tahun? Lupa berarti 2 tahun sekian. 2 tahun sekian. Iya. Loh, Kan anakmu umur 3 tahun loh. Lu enggak. Orang tahu deh orang eneh. 2 tahun terakhir berapa tahun? 2 tahun. Saya sudah 6 tahun, hampir 6 tahun. Oh, Oktober ini 6 tahun. 6 tahun. Mas Yuda berapa tahun? 10, hampir 10. Loh, 6 tahun sama. Loh, kamu nikah 2016. Loh, sama. Iya, hebat. Loh, kamu 2016 ya? Berarti saya 7 tahun. Iya. Aku 2015. Oh iya. 7 tahun. Berarti semakin menunjukkan kamu sudah tua, Bro. 7 tahun nikah, Bro.
Jadi biasanya kalau pernikahan 1 tahun, 2 tahun itu masih apa ya? Manis-manis. Masih manis-manis dan pertikaian mungkin kecil. Tapi kalau sudah 5 tahun dan di atas 5 tahun, ya nggak harus besar, tapi pasti ada sesuatu yang ya pernah sampai bertengkar yang gimana hebat gitu. Ya nggak usah hebat temen lah. Yang luar biasa. Ya nggak Smackdown. Soalnya lagi itu suka lihat Smackdown. Oh iya. Ya, dulu mulai pelatihan sama saya dulu kan ketika di Kediri. Itu pasti kalau sebelum tidur, baik itu pelatihan di satunya di mana? Di Indramayu ya. Oh, Indramayu kan Jakarta. Taman Dayu. Itu sebelum tidur pasti lihat Smackdown. Kalau nggak gitu ya review HP. Soalnya kan TV-nya waktu itu bisa lihat channel luar negeri. Kan karena Indonesia waktu itu dilarang kan karena Smackdown itu ya banyak yang ditiru terus sampai patah tulang, ada yang gagal otak, akhirnya di stop lah. Bisanya cuma lihat pas TV yang ada satelitnya itu yang bisa lihat luar negeri lah. Kebetulan waktu pelatihan TV-nya bisa lihat. Saya nonton lah, Dani marah-marah. Dipraktekkan sama mereka. Terapkan audio. Enggak untuk. Makanya kok mirip salah satu ini. Apa? Undertaker. Kan tinggi gitu. Matanya putih bangkit dari ya itu hanya bukan untuk ditiru cuma suka karakter itu kan semuanya kan by setting sih ya ada settingnya pasti ini karakter jadi ini nggak kan beneran maksudnya jadi ya cuma suka itu aja anak-anak apalagi dulu pas main PS kan PS-an juga selain main PS sepak bola saya juga main gulat itu tadi. Oh iya, Tekken kalau nggak salah. Loh, ya Smackdown ada, nggak pernah PS. Mario itu Nintendo, iya. Senenganmu gamebot ya? Iya. Ya anak rumahan. Iya. Oh iya. Coba gimana? Kok malah bahas Smackdown KDRT? Oke. Ke kanan apa ke kiri? Ini program kita loh, Gi. Apa itu? Programnya Suara Muslim. KDRT. Apa? Kuliah. Oh, kuliah. Hasanah dalam rumah tangga. Enggak pakai dalam tapi. Ya dia dihilangi berarti. Hasanah rumah tangga. Iya kan programnya setiap hari Senin. Oke, hostnya Septian. Ustadznya Ustadz Kopi. Kok jangan. Ustadz. Kenapa lu? Oke. Ini jadi kalau yang atas ini ya, yang di atas berita utama ini kemarin kena kasus karena prank gitu ya Dan ya. Jadi kemarin si Baim sama Paula ini bikin. Kamu nonton nggak? Iya, ini bikin konten ngeprank polisi. Polisi, ya. KDRT kan. Ya, tapi ini kan prank, kita nggak bahas ininya, kita bahas yang real. Kawata ini. Iya. Scroll terus dan. Terus namanya rumah tangga. Nah, ini apa ini? Nah, pertanyaan Inul. itu komentar. Dah. Ini ya. Inul bareng ini. Penampakan apa ya? Lesti Kejora usai alami KDRT leher dipasangi penyangga. Wah, ada goncangan kerongkongan Mas Andi ya? Sampai pakai. Iya. Goncangan kerongkongan. Iya. Rumah mewah TKP KDRT disebut kontrakan. Kok tambah beritanya kok aneh. Gini ya. Oke, masuk ke KDRT. Di sini toh ya, berarti ya. Masuk ke KDRT. Apakah sebelum ke arah ke keluarga gitu ya? Apakah karena berita yang begitu di blow up gitu ya? Apa itu di blow up? Ya, terlalu di-explore gitu ya. Membuat bukan pasangan yang seharusnya menikah kemudian nggak berani menikah. Waduh, undang KDRT. Nah, jadi apakah menurutmu itu juga membuatmu Satrio mau? Apakah dengan saya belum komentar ke situ. Komentar dulu. Belum. Iya, sebelum komentar ke situ. Ya, sebelum mengomentari atau mengambil pelajaran dari sini. Kan kita bisa ambil pelajaran dari sisi lainnya juga. Ini berbicara tentang konteks rumah tangga gitu kan. Ada yang dua di sini sudah berumah tangga. Dan ada sudah yang di depan tentang KDRT ya. Bukan non KDRT. Ada yang belum. Nah, dari berita-berita seperti ini, ada beberapa kasus perselingkuhan, kemudian KDRT ya, dari artis yang berinisial R, tapi bukan saya ya. Tapi saya bukan artis juga untungnya. Nah, ini Dani melihat hal itu jadi makin semangat mau nikah atau mikir-mikir lagi nih. Nanti sebenarnya ada dua persepsi ya. Yang persepsi muai. Saya sendiri. Yang pertama ya khawatir pasti ya. Karena kan prahara rumah tangga itu kan datangnya kan ya
Raga tadi sampaikan kalau usianya masih muda, itu kan masih manis-manisnya dan sebagainya. Nah, kita nggak pernah tahu karena rumah tangga ini kan ibadahnya paling lama seumur hidup. Khawatir pasti khawatir. Tapi untuk lebih kepada kayak khawatir terus akhirnya takut tidak menuju jenjang ke pernikahan, ya insya Allah tidak. Nggak sampai. Tapi khawatir pasti ada. Soalnya jadi pihak cowoknya. Beda lagi kalau kita mungkin tanya ke cowok. Karena kan lebih banyak yang ngampleng itu kan cowok ya. Ngampleng. KDRT sama wanita itu biasanya kan cowok yang paling banyak untuk bisa. Soalnya di sana itu ada. Iya. Warung yang buka sambelnya nyuampleng. Nyampleng. Oh, nyampleng. Bahasa ngampleng itu biasanya. Oh, nyampleng. Mukul. Mukulnya kan sebagian besar kan dilakukan cowok. Tapi ada juga cewek yang wanita ada ya. Ada cewek KDRT. Mosok sih? Ada. Yang laki-laki dipukuli? Ada. Mosok gak? Coba ya cari berita itu. Nanti bahkan tetangga saya di sana ya. Sana itu ada ini yang suka marah-marah itu bukan suami, istrinya. Loh, tapi marah-marah sampai kekerasan kan ada. Marah-marah suaminya gue sing dilempari panci itu. Kamu kok ngerti kamu? Enggak dong. Ya maksudnya ada seperti itu memang. Ada yang terkadang bukan hanya suami maksudnya, ada yang istri. Ada yang kalau cewek kan biasanya kalau bertengkar kan kalau nggak jambak, gigit. Iya. Itu ada yang suaminya sampai digigit sampai berdarah gitu, ada. Berarti nggak mukul ya berarti. Ya ada yang mukul juga karena yang dia dulunya mantan MMA. Yang ikut bela diri waktu sekolah dulu ya, ikut bela diri. Oke, tapi poinnya kan bukan menjelaskan tentang KDRT-nya kan, tapi bagaimana Kak tadi pertanyaannya ke Raga tadi, ada kekhawatiran berarti ya menurutmu ya? Tapi kalau sampai ke level kayak khawatir, takut terus nggak berani itu nggak insya Allah. Oh enggak ya. Tapi khawatir pasti ada ya. Oke. Kalau Septian sendiri, kan sudah nikah nih. Iya. Apakah jadi mau takut nikah lagi? Enggak jawab. Septian oke, asal semuanya oke. Itu segmen kemarin. Gitu kan. Diulangi. Kan tahu iya. Pendengarnya. Ada rekam jejak ya. Cari aja video yang kemarin gitu. Oke, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya ke arahnya bukan masalah ke KDRT ya, tapi biar tentang saya orang manajemen. Ya kan? Manajemen. Iya. Oh iya, kan manajemen di Suara Muslim kan Septian, jajaran manajemen. S1-nya manajemen. S1 saya manajemen. Jadi kan itu kan banyak hal yang Mas. Ada manajemen risiko, ada manajemen operasional dan lain sebagainya. Kalau di rumah tangga harusnya ada yang namanya manajemen marah. Anger management. Semacam seperti itu. Itu gimana ketika kita sedang marah, kita tidak sampai melukai. Bisa tak itu? Bisa. Meskipun istri yang salah. Meskipun kita meskipun kita ingin marah. Karena kalau kita mengekspresikan marah itu kan bisa menyakiti. Omongan kita akhirnya kan melukai. Kalau kita ekspresikan dengan tangan, dengan kaki, mungkin kaki kan bisa ke barang-barang, tangan ya bisa ke barang atau ke orang, itu kan akan melukai dan sebagainya. Kembali ke manajemen marah. Itu tadi, agar bagaimana ketika kita marah tidak sampai melukai. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sebenarnya, gitu kan. Bagaimana ketika kita marah, kalau posisinya berdiri duduk, kemudian ambil air wudhu dan lain sebagainya, gitu kan. Agar ketika kita marah itu tidak sampai menyakiti, poinnya di sana. Jadi kalau saya marah, biasanya kamu gimana? Diajak jalan-jalan. Diem atau saya kemana gitu. Oh, kamu keluar. Pokoknya diem, wis enggak usah. Atau terkadang ya muncul omongan sih, maksudnya omongan habis itu saya wis mengalihkan jangan ke sana, maksudnya jangan ke istri, jangan ke anak, mending ke yang lain. Maksudnya mending diem atau fokus ke yang lain, mengalihkan perhatian gitulah. Biar marahnya itu tidak tersulut emosi. Terkadang kan gini, yang terkadang itu marah, kemudian si katakanlah mungkin gitu. Suami gitu ya, suami marah, kemudian si istri itu kemudian juga nanggepi. Biasanya kan akhirnya ini ya, apa? Cekcok gitu ya, gitu. saling adu argumen, saling gitu. TikTok gitu ya. TikTok lagi ini lah aduh. Ya maksudnya kan gitu, saling inilah beradu argumen, lu kamu dan lain sebagainya. Akhirnya iya. Cekcok. Oh iya, cekcok. Saya keliru. Saya pikir TikTok tadi ya. Itulah maksudnya gitu. Oke. Kamu biar kamu. Sama. Si ini loh biar gak
KDRT juga dapat dilakukan istri terhadap suami. 2020 kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap hanya pada suami. Ini ternyata istri berarti ya. Istri juga bisa. Ini dari Republika loh ya kan. Nah, KDRT juga dapat dilakukan istri terhadap suami. Iya. Kamu harus bisa smackdown loh Dan. Iya. Kalau istrinya karate yo siap-siap yo berarti. Oke, artinya ini kan yang berpeluang marah bukan hanya suami, tapi istri juga ya. Pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu dapat berbentuk kekerasan fisik, penamparan, pemukulan, penghinaan, kemudian kekerasan sosial, melarang, membatasi istri, kamu nggak boleh kerja, overprotective, atau kekerasan seksual ini yang juga itu ya nggak boleh gitu ya. Kemudian kekerasan finansial, suami tidak menafkahi istri atau bahkan mengeksploitasi istri secara finansial. Disuruh kerja yang ngono. Iya, kamu kerja biar aku yang duduk di rumah. Ya kan kalau misalkan jaga anak kan nggak apa-apa. Ya itu kan kembali ke kesepakatan kalau itu. Nah, terus ini yang psikolog tadi, kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami ini tergolong langka karena biasanya secara fisik laki-laki lebih kuat gitu ya. Dengan demikian kekerasan fisik biasanya terjadi suami lebih lemah dibandingkan istri, misalnya karena mengalami kelumpuhan ya. Jadi suaminya lagi sakit, tiba-tiba tongkatnya diambil terus jatuh. Tekan dulu sinetron. Terus pas naik duduk di atas kursi roda pas mau nyebrang didorong sampai ketabrak trek. Iku sinetron. Tekan dulu sinetron yang ini. Itu yang bisa dilakukan. Soalnya kalau fight ya mungkin ya kalah pasti. Bisa jadi kalau kecuali kalau si istri punya basic bela diri ya bisa jadi menang, bisa jadi loh. Ya, Mbak Upi yo. Lah enggak kemarin kan? Iya, bisa jadi. Kita kan pernah datangkan sama Mbak Elsa tuh apa? WSDK. Tapi itu bukan untuk melawan suami. Iya, tapi kan tata cara untuk melawan kan sama kan? Iya, bela diri. Bela dirinya sama. Untuk membela itu. Jadi bukan melawan. Jadi tapi kalau suaminya bener kan, istrinya bener kan membela jadinya. Oke, jadi kalau dari saya ya komentar terkait KDRT juga hampir sama seperti Septian. Jadi ketika dalam rumah tangga itu perbedaan pendapat tuh pasti ada dan itu tidak bisa dihindari gitu ya. Karena kita punya pemikiran A, istri kadang pemikiran B, suami pengen A, istri pengen B, itu macam-macam dan itu yang menyebabkan cekcok lah biasanya. Nah, solusinya meredamnya ya itu diem. Untungnya, masa diem toh? Iya, untungnya ada tipe istri itu yang bawel ya. Jadi ketika dia marah, dia mengungkapkan dengan kata-kata, baik itu kata-kata baik tapi nada tinggi, atau kata-kata nada rendah tapi kasar, atau kata-kata kasar dan nada tinggi. Ada tipe istri kayak gitu. Nah untungnya istri saya ketika marah itu diem, dan itu yang justru ditakuti sama laki-laki. Kenapa tuh? Kan iya. Harusnya kan, wah ini selesai berarti masalahnya kan, berarti beres kan. Itu gak peka berarti kamu. Nah kan sudah selesai berarti, oh iya mas, yos kita damai kan. Gitu. Oh enggak ngomong sama sekali. Nah, terus? Jadi ketika aku salah terus diem. Lu ngambil makan, Bo. Ya diambilkan. Biasanya nasinya seberapa? Pakai tempe apa enggak? Pakai sambal apa enggak? Enggak, terus diambilkan. Set dikasihkan gitu. Itu terjadi kalau Raga pas pada waktu itu ngerti sama wanita gitu. Loh, cemburu lah. Bukan. Tapi pernah ya? Dicemburu ya? Pernah, ya biasa lah. Sama itu ya? Siapa? Terus gimana? Ya itu kayak gitu. Marah kan, diam kan? Ya. Selesai atau gimana akhirnya? Hah? Ya sudah, enggak, diam. Ya sudah, tak kasih space untuk dia marah gitu. Jadi saya hargai aja kemarahannya. Jadi saya nggak berani saya kan orangnya suka bercanda gitu. Biasanya kalau marah saya ajak guyon. Tapi kalau itu ya saya biarkan dulu, saya kasih space. Saya hargai kemarahannya dan saya pikir apa sih salah saya. Itu kalau saya yang salah. Tapi kalau ketika dia yang salah, itu saya marah. Itu saya nggak langsung enggak. Saya juga diem. Enggak tangan juga. Iya, tangan betul. Tangan, saya pakai tangan. Tapi marahnya saya lewat WhatsApp. Keren. Satu rumah, satu kamar, WA. Mosok kan? Iya. Makanya kamu sering mengirimkan stiker yuk. Oh, tenang. Enggak apa mau kirim lagi yuk. Itu bukan perang stiker. Adu mulut tapi lewat WA. Iya. Tak pikir perang stiker. Sampai bisa meredam sampai terselesaikan gimana? Jadi gini, ketika saya nggak cocok sama istri saya gitu ya pendapatnya, terus
Gimana sih? Jadi saya juga diem. Saya diem. Sebenarnya dulu saya itu bukan tipikal orang yang diem. Tapi karena istri saya itu nggak bisa ketika saya ngomong dengan nada tinggi tok loh, nggak ngomong kasar itu dia sudah nangis. Akhirnya saya berusaha menyamai dia. Oke, ketika dia marah diem, saya juga diem. Tapi saya nggak bisa diem tok, nggak menjelaskan. Saya harus menjelaskan kenapa saya diem. Jadi saya jelaskan lewat WhatsApp. Satu kamar itu diem-dieman. Panjang berarti? Penjelasannya panjang loh? Iya, ya enggak. Pakai VO enggak kalau enggak. Capek. Oh iya, enggak tapi. VO bunuh. Sama aja kalau VO nanti takutnya nada saya tinggi. Iya, jadi ketik aja. Jadi madep sana gitu terus tek celing. Pakai stiker enggak? Enggak pakai. Emoticon? Enggak. Oh iya, emoticon marah. Loh. Ya, terserah bebas lah. Terus tapi nggak langsung dibalas kadang, dibaca toh. Ya sudah, yang penting dibaca. Besok paginya dibalas. Iya, mau berangkat kerja itu gitu ya. dibalas. Besok tak baca nanti aja di kantor soalnya panjang. Nah, jadi ketika aku di kantor di rumah baru balas-balasan. Yes, aku sing salah. Iya enggak, aku sing salah. Aku yang salah. Gitu. Aku bertengkar. Sinetron. Sinetron ini. Nah, ya udah akhirnya ya udah selesai di WA dan ketika ketemu di rumah ya sudah biasa. Saling lapar bun, itu ya Pak ya. Loh, itu kan sudah selesai ya. Terus gini, gak sama Septia, marah kan. Kali ini sudah punya putra putri semua ya. Itu kalau misalkan marah itu yang tidak bisa tersembunyikan dari depan anak dan anak-anak ini gimana caranya bisa? Harusnya tetap disembunyikan marahnya atau memang harus ditampakkan sesekali untuk menjadi edukasi atau gimana? Kalau marahi istri. Iya. Kalau marah istri ya jangan di depan anak. Kalau mengingatkan misal, loh bun ini kan ini ya nggak apa-apa. Itu loh bunda salah itu loh kan bunda bilang gini. Berarti nggak pernah ya sekalipun kayak pecah marah itu di depan anak. Nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum. Ya jangan sampai. Kan kita nggak tahu ya. Nanti ketika saya bilang alhamdulillah nggak pernah terus nanti ada berita gosip gini kan mungkin saya jadi public figure terkenal gitu kan. Terus ini dipotong. Kalau kamu ke Jakarta nih jadi enggak. Biasanya kan gitu. Kayak yang artis yang itu kan selingkuh itu hanya untuk orang-orang murahan Terus dipotong sekarang. Ini buktinya kamu kayak gini. Oke. Jadi kita nggak bisa. Oke, kembali ke awal ya. Yang harus menjadi perhatian itu ini. Kalau marah kemudian nggak bisa di manajemen dengan baik, bisa jadi nanti kan dilaporkan itu pidana berarti nanti pidana penjara hingga 10 tahun, denda 30 juta dan lain sebagainya. Ini dari segi hukum efeknya ya. Nah, kalau dia di penjara, kalau punya anak, lo siapa nanti yang menafkahi? Malunya. Malunya. Kemudian belum lagi kalau resiko pekerjaan. Benar. Pekerjaan juga otomatis mungkin diberhentikan gitu ya dan lain sebagainya. Nama di keluarga, keluarga laki-laki maupun juga perempuan. Efeknya tuh begitu panjang. Makanya pentingnya untuk manajemen yang namanya kemarahan gitu ya. Tadi harus kita manage ya. Betul. Sebenarnya ya bicara teori manajemen kemarahan itu kadang cuma gampang secara teori ya. Tapi ketika kita terjun di lapangan dan kemarahan nggak bisa dikontrol, kadang bisa juga nggak terkontrol gitu. Jadi ya hati-hati aja lah. Jadi harus benar-benar berpikir lah. Berpikir ini yang paling penting. Jadi meskipun ya pesannya Raga sama Septia, meskipun rumah tangga itu mengalami kemarahan dan jangka waktunya lebih dari 5 tahun, itu kan atau seterusnya, itu kan belum tentu marah itu nggak akan bisa kayak meledak gitu ya. Tapi bisa jadi di suatu saat, jadi harus antisipasi pada laki-lakinya berarti. Oke. Nah, kalau kasus ini kan kita bahas 2 poin gitu ya. Yang pertama KDRT, yang kedua sebelum KDRT ini ternyata ketahuan yang belok. Lesar tadi ya. Rizky sama ya Lesar. kita nggak bahas kevalitannya ya, tapi masalah ini juga perlu kita bahas gitu ya. Kenapa kok laki-laki bisa sampai ke selingkuh ya? Kalau nikah lagi mungkin itu kan ada kan di ajarannya ya, nikah lagi kayak kamu kan ada kan rencana yang waktu itu kamu sudah kalau selingkuh ini kan biasanya cenderung ke zina kan ya kan. Betul. Ke perzinahan untuk memuaskan hasratnya. Selingkuh nggak harus ke situ toh. Selingkuh ya nggak harus ke situ, tapi kan kadang ya ke arahnya. Poin utamanya kadang kan ke arah sana. Memang arah. Loh, kan poin nikah. Poin maksudmu piye? Sebentar.
harusnya kan bab seperti itu kan kalau saya dari jomblo sudah khatam gitu ya. Itu kan khatam. Sudah terpenuhi gitu Kan? maksudnya. Kalau bab yang seperti penghasilan bukan penghasilan apa? Kebutuhan batin. Ya itulah manusia. Kadang kamu makan Jangan asem. es krim. Ketika kamu ada beberapa macam es krim di sini. Betul. Kamu nyoba satu, pasti pengen nyoba yang lain kan? Tapi aku lebih seneng coklat. Tiap hari coklat. Iya, coklat. Coklat terus? Ini yang berbau coklat, Oreo sama coklat. Oke. Kalau gitu jangan es krim. Bakso. Tiap hari bakso. Ya jangan bakso. Loh, misal. Ya kan ada yang kasar, ada yang halus, mulus gitu. Baksomu itu pentol kasar terus bendino. Satu macam tok. Enggak, ya biasa sama somai sama gorengan. Lah iya itu. Gitu. Makanya kadang manusia ya kayak gitu. Sudah punya istri tapi ya semua orang berarti. Ya enggak. Diciptakannya manusia kan kayak gitu sih. Selalu merasa termasuk setan sama raga gak? Bukan, manusia itu selalu merasa kurang. Termasuk setan sama raga. Yo kamu bisa. Kan iki yang bahas yang menikah. Oh iya, Bisa jadi. Kan? Pasti potensi itu ada dan godaan itu selalu ada. Tergantung Tergantung kan apa enggak. kita mau membuka diri atau enggak. Berat ya berarti yo nikah ya. Loh, malah kasih itu nikah gitu. Ya enggak maksudnya kan gimana? Nikah itu berat, tapi enggak nikah lebih berat, Bro. Maksudnya? Loh, contoh. Contoh kamu nanti ketika di surga ya. Yang lain berkumpul dengan keluarganya. Anak, istri. Masih ada kan mata lisan. Saling tolong menolong. Ada dua masih ning kota amaluhu, amal jariah sama sedekah itu. Dan anak yang soleh. Iya yang sih. mendoakan kedua orang tuanya. Iya. Terus kalau di lama yang belum nikah. Terus kalau di dunia gitu kan, di dunia. Kemudian ya orang tua pasti kan mungkin ini kan ya fokus dengan orang tua. Nah, kita kan harus fokus dengan hidup kita sendiri. Kemudian apa tujuan kita kalau kita tidak berkeluarga ke depannya itu? Pasti kan orang itu punya pendamping yang bisa setia, ketika sakit ada yang menemani, terus bisa punya anak dan sebagainya. Gitu kan? Bener. Terus Iya, fokusnya manusia kan ibadah kan. Betul kan? Iya. Iya kan setiap hari kan kita beribadah kan. Iya. Ya nikah juga ibadah kan. Nah itu. Menyempurnakan setengah. Berarti kan setengah-setengah dua wanita berarti. Loh, tapi teori kok gitu sih. Ini yang nonton banyak loh. Ngajar menyempurnakan setengah. Nanti setengah agama kan? dipotong. Setengah berarti kan wanita setengah dua berarti. Dua berarti ya. Oke. Ya bukan saya. Awas kamu cuma satu nih. Maksudnya separuh agama. Nah, separuhnya lagi ya dengan puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, setengahnya tadi menyempurnakan ketika sholatmu itu cepet-cepetan, ketika puasamu ya kadang masih ngerasani tetangga. Nah, itu kan Kalau menyempurnakan sama istri, separuhnya tadi. Bisa saling kolaborasi nanti ya. Iya, gitu. Arahmu paham. oke. Jadi kalau terkait kok ke KDRT lagi ya. Jadi kalau terkait serong tadi ya ke selingkuh. Jadi ya seperti itu. Tergantung dari suami bisa memfilter dirinya atau tidak. Karena potensi itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan punya persoalan ya. Jadi kan harusnya kalau ada persoalan, itu kan kita nggak membuka diri ke lain gitu maksudnya ya. Iya. Jadi dari beberapa hal yang tadi yang kita bahas ya, ada perselingkuhan, ada KDRT, ada perselingkuhan yang memicu KDRT, ada KDRT yang memicu perselingkuhan, ada kan? Ada. Jadi karena suaminya suka main tangan, akhirnya si istri pindah ke laki-laki lain. Ada yang ya karena si suami ketahuan selingkuh, akhirnya suami menyiksa istrinya. Jadi berat yo. Karena kan godaan setannya kan bukan dari istri saja ya. Suami digoda, istri digoda, anak digoda. Ya kan manusia pasti mertua digoda. digoda. Iya, Gitu. kayak gitu, rumah tangga. Makanya pentingnya menyimak khasanah rumah tangga. Itu. Kita perlu belajar. Betul. Perlu Itu belajar. Ada basic kitabnya juga kan. Ada kitab. Apa kitabnya? Apa ya lupa aku. Yang Pokoknya, suaranya raga loh. ya etika rumah tangga ya. Iya. Etika berumah tangga itu. Nah, seperti itu. Jadi rumah tangga ini adalah ibadah yang terpanjang gitu kan. Betul.
usianya nggak hanya 5-10 tahunan, tapi ya harapan kita nggak sampai mati saja, bukan cinta sampai mati, tapi cinta sampai nanti sama-sama bisa berkumpul kembali di surga. Bagaimana kita bisa amalan-amalan kita ini bisa menolong keluarga kita. Bagaimana keluarga kita ini bisa kita didik menjadi anak yang soleh, bisa menolong kita nanti untuk bisa sama-sama berkumpul di surga. Termasuk teman, bisa nolong teman nggak? Bisa. Ya ini kan kita kan satu suara muslim. Ya kamu kan anak kiai kan, jadi bisa nolong saya. Maksudnya teman di suara muslim kan. Misalkan Raga nanti bisa jadi artis terkenal. Ditolong. Ibadahnya kan ditolong. Bukan ditolong Raganya. Raga yang nolong kita. Ya, ada satu kata-kata sebagai penutup mungkin ya. Satu apa ya? Quotes, ungkapan atau satu quotes motivasi yang disampaikan oleh Raditya Dika di salah satu podcastnya Dodit Mulyanto. Aku pengen ngomong sama kamu. Iya. Pernah nonton podcastnya nggak? Sekarang tak ngomongnya. Loh, itu nama podcastnya. Aku pengen ngomong sama kamu. Loh, tinggal ngomong pakai izin. Loh, sekarang dah. Enggak, itu nama podcastnya kayak oh, gitu. iya. Lah itu Radit itu ngomong kayak gini. Jadi tantangan cowok zaman sekarang atau tantangan orang zaman sekarang itu adalah dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Itu tadi saya mengibaratkan es krim di situ juga diibaratkan es krim gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan kita sangat dimudahkan ketemu dengan banyak orang. Betul. Nggak hanya teman kantor nggak hanya teman sekolah, teman kuliah, tapi orang lain pun teman media sosial sendiri, teman Instagram aja sendiri, teman TikTok sendiri, teman Facebook pun sendiri. Beda kadang gitu ya kan. Kadang kita nggak kenal di Instagram tapi kenal di Facebook, itu banyak sekali kita, dan itu adalah menjadi referensi dan membuat kita bisa memilih ya kan. Akhirnya jadi pilihannya banyak kan. Beda dengan orang zaman dulu yang belum bisa terbuka dengan media sosial. Mungkin orang zaman dulu tuh bisa, kenapa kok bisa ya nikah sama tetangganya sendiri, nikah sama yang masih saudara sendiri, karena mereka nggak dihadapkan banyak pilihan. Nikah ya wes kenal itu, ini cewek tercantik di perumahanku dulu gitu kan, akhirnya dinikahilah dan pernikahannya awet sampai langgeng, sampai kakek nenek, sampai sama-sama meninggal. Kalau sekarang pilihan banyak. Berarti kuncinya gimana? Ya, kita kan nggak bisa menghindari kayak kemajuan gadget. Iya betul. Teman dan sebagainya. Ya kuncinya ya cuma satu. Apa? Ya komitmen itu tadi. Ya. Komitmen. Pakai materai. Oh nggak usah pakai surat perjanjian juga sih. Ya. Kemarin yang pakai surat perjanjian ya. buyar. Itu pakai perjanjian surat. Ada. Bukan yang itu, beda lagi. Ya ada surat perjanjian pranikah itu. Beda-beda. Itulah. Kembali ke komitmen. Oke, berikutnya closing statement dari Dani. Enggak dari Raga, kemudian kamu yang sudah menikah toh. Yo kamu dulu habis itu. Ya kalau saran saya ya kan, karena Dani mungkin ya ini enggak kok belum nikah. Bukannya Dani itu susah cari jodoh ya kan, bukannya Dani itu susah jodohnya, enggak. Saya yakin enggak, pasti banyak kan. Betul. Tapi mungkin pilihan itu tadi. Iya, masih referensi tadi mungkin ya. Tapi ini sekedar saran dan ya. Ada terkadang kalau kita contoh ke sebuah warung tempat makan gitu, kafe gitu kan. Kita terkadang kan disuguhi dengan berbagai macam menu. Betul. Menunya banyak. Kita terkadang bingung. Aduh, menu ini apa ini? Menunya ini bingung sih. Nunggu temen aja, nunggu temennya datang dan sebagainya. Akhirnya temen datang lama. Mau pesan katakanlah mungkin apa ya, makanan sesuatu apa? Ayam geprek. Ayam geprek gitu ya. Ternyata ayamnya sudah dimakan orang atau sudah dipesan orang. Gitu kan? Habis sampai habis. Akhirnya adanya apa? Tempe goreng gitu. Daripada lapar ya wes itu lah. Bisa kan ngambil pesannya dari sana. Hampir sama kayak kita masuk ke hutan, kemudian kita nemu bunga. Banyak bunga di situ. Kita lewat beberapa bunga, lewat beberapa pohon. Kemudian lewat bunga ke satu, wah ini kayaknya indah ini ya. Tapi nanti kalau di sana ada yang indah gimana ya? Pinter gini loh Jani yo. Enggak, itu di ilmu filsafat kalau gitu. Kan pinter kamu San. Sampai akhirnya nggak milih-milih dia. Sampai akhirnya ketemu nggak bunga, nggak ada bunganya, soalnya sudah habis tadi. Ternyata pinter ngono. Wis pinter. Jadi nunggu apa lagi itu loh. Kesiapan mental, kita fisik, bikin podcast finansial. ini kan awal tahun. Iya. Dan tema awal kita nikah 2022. Berarti kalau misalkan saya nikah ini podcastnya bubar ya? Ya wallahu a'lam kan. Iya.
Bubar ini kan bisa karena kondisi ada dari salah satu kita, entah itu berpisah gitu atau buyar namanya yang berganti. Namanya ganti. Karena bukan MID lagi, ganti apa yang lebih. Atau berhenti karena benar-benar ini nggak bisa kalau nggak berhenti, yaitu hari kiamat datang. Ya nggak mungkin kalau sekarang kiamat. Loh, ya mungkin bisa jadi, tapi kan masih jauh. Lah ya kan bisa jadi. Matahari kan masih terbit dari timur. Lah iya. Nabi Isa belum turun. Iya, kalau bubar enggaknya itu tadi. Iya, oke. Yang penting nikah dulu. Nikah dulu. Raka sudah tak saya wis. Nanti nggak usah kalau kan sudah tadi sudah. Oh ya sudah hutan tadi. Oh iya sudah hutan. Ya aku berarti wis mau. Wis mari. Cukup closingnya. Loh bukan. Oh iya wis. Ini yang sering saya sampaikan ketika saya MC nikah. Duh, gitu ya. Kamu menerima job-joban? MC nikah, Oh iya iya. MC wedding ya. Oh iya iya. Berapa kalau 1 jam gitu? Ya nanti bareng sama kamu. Nanti bisa ya kita duet sama Raka gitu. Oke. Jadi biasanya saya sampaikan itu gitu sebagai sebuah pesan. Karena ini juga ketika itu mana? Pesan ini. Oh, yang mau kamu sampaikan. Yang mau saya sampaikan itu untuk menjadi pengingat gitu ya. Dan kalau itu benar-benar difahami, insya Allah ini akan terhindarkan dari yang namanya KDRT dan lain sebagainya. Gimana pesannya? Karena pesannya itu makna suami dan istri. Gimana itu? Suami. Saya malah ketularan Ustaz Khozin. Oh. Gak apa-apa. S. Selalu. Usaha. M. A dulu. Agar. Selalu usaha agar membahagiakan istri. Oke, jadi selalu usaha untuk membahagiakan agar membahagiakan istri. Terus istri ikhtiar S selalu taat R ikhtiar selalu taat ibadah. R-nya Nah, ibadah. Taat ikhtiar istri selalu taat ikhtiar. Oh, gitu. Istri ikhtiar selalu R-nya T-nya taat R-nya ridho R kok ridho I-nya I-nya itu bisa I-nya suami atau ibadah. Ridho maksudnya mencari ridho Allah, mencari ridho suami untuk beribadah. Poinnya mungkin di sana. Ketika itu benar-benar dipahami ya insya Allah enggak lah CRT. Ketika itu dipahami. Karena kan suami kan berusaha untuk membahagiakan istri gitu kan. Tapi kalau mukulnya itu pendidikan, nggak masalah kan ya. Tapi bukan berniat untuk melukai. Tapi asal nggak wajah kan ya. Memukul yang pendidikan itu yang kayak gimana? Kita tanya ke Ustaz misalkan nggak tahu lah tanya. Karena cuma tahu teori toh. Kamu yang menyampaikan. Iya, memukul yang mendidik itu yang kayak gimana sih? Ya mungkin nyeblek gitu ya. Kayak gini. Beda, itu bukan memukul. Ya nyeblek. Iya. Oke, langsung statement dari kamu dan udah. Terakhir tebak-tebakan. Sebagai penutupnya aja wis ini ya terakhir kalau tadi mungkin singkatannya itu dari suami istri itu dari sisi suami, tapi kalau istri atau ini namanya majelis akhwat idaman pasti singkatannya itu suami, semua uang adalah milik istri. Betul. Ya, itu kunci biar rumah tangga langgeng. Semua uang milik istri. Iya. Oke, betul. Biasanya. Berarti sing biasa potensi untuk nambeng itu ya laki-laki. Kok tanya lagi, Us? Enggak usah. Jadi kita closing sore hari ini dan malam hari ini ya maksudnya. Oke. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Jangan lupa follow juga Instagram kami, saya Raga Satria. Saya Septian Muhammad. Dan saya Deni Rahmati. Dan mohon maaf ini kita bubar. Bubar dulu hari ini. Bubar sementara. Enggak selamanya. Jangan lupa komen di bawah, ramaikan kolom komentar, boleh di-share ke media sosial kalian. Ya. Demikian Majelis Ikhwan Idaman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.